Dan itu KPK saat ini, Pak, yang dianggap lemah, kerdil, dan ingin melestarikan korupsi, yang justru malah bisa menangkap kakap-kakap itu. Yang kedua, kita masih punya pilar-pilar yang katanya dianggap bisa menjaga kokohnya pengawasan dan juga moralitas dari KPK, yaitu Dewan Pengawas, yang kita tahu orang-orangnya par excellence kalau menurut saya pribadi gitu. Ibu Albertina, Pak Tumpak, dan macam-macam, Pak Samsudin Haris. Nah, gimana melihat dua fakta ini terkait dengan isu terkini atau keresahan terkini soal pelemahan KPK yang secara sistemik itu terjadi, Pak? Ini makin serius di diskusi ya. Makin serius ini. Iya, Pak, udah 2 kali makan buka puasa kita, Pak. Jadi iya, makanya saya kalau Didit mulai serius gini, saya banyak diamnya aja sih, Pak. Oke. Jadi tentu kita appreciate lah pada prestasi teman-teman yang sekarang ini. Pak Nurdin Abdullah, kemudian beberapa menteri segala macam gitu. Tapi ada catatan bahwa spekulasi di luar itu ini adalah unsur-unsur lama yang masih ada di sana, yang terus bekerja gitu ya. Saja saya sebut spekulasi lah. Unsur-unsur lama tuh maksudnya unsur-unsur yang nggak lolos, salah satunya nggak lolos wawasan kebangsaan ini, Pak. Tanya saya nggak bisa langsung menghubungkan, tapi kalau saya boleh bagi 3 nih sekarang di KPK nih. Ada kelompok-kelompok idealis yang betul-betul nggak peduli siapapun pemimpinnya, dia tetap jalan dengan cara itu. Yang kedua adalah kelompok yang mungkin bisa menjadi alat politik, mohon maaf gitu ya. Yang ketiga, yang mulai jadi risiko besar, yang model kemarin memeras wali kota segala macam. Ini kan ada unsur begini. Jadi unsur yang di dalam budaya yang lama itu kebawa ke dalam KPK. Ini jumlahnya sedang bertarung kan tadi itu. Nah, menurut spekulasi atau kawan rumor atau teman-teman informasi yang tidak formal itu, yang masih terus jaga kasus besar adalah orang-orang yang masuk kelompok 1 ini gitu. Dan kabarnya nih bisa dicek lagi. Kabarnya di antara yang tidak lolos banyak orang-orang yang memegang kasus-kasus besar ini. Jadi ini satu. Satgas-satgasnya ya. Satu. Kemudian tadi sebetulnya ketua MA, ketua BPK, ketua MK itu periode yang sebelum ini, yang undang-undangnya belum dikerdilkan. Dan saya kira semua orang memahami bahwa dari waktu ke waktu, dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, itu terus mengalami penurunan dari segi kualitas leadership. Itu semua orang mengamini itu. Bukan saja karena filter masuknya memang sudah mulai merasakan, ini kalau dikasih orang-orang kuat, kita repot nih. Filter masuk tuh DPR maksud saya. Jadi akhirnya makin hari makin ditaruh yang kira-kira bisa diajak kompromi. Walaupun rata-rata setelah masuk ternyata mereka juga punya cara sendiri untuk melakukan pekerjaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, instrumen-instrumen yang dulu dipakai kan sebetulnya pertama tidak ada SP3. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya penindakan betul-betul prudent. Kalau tidak yakin betul bahwa akan jadi perkara, mereka tidak ambil tuh. Nah, yang kedua tadi penyadapan itu satu kekuatan sendiri, karena yang namanya korupsi nggak mungkin ketahuan tanpa ada surveillance, tanpa ada penyadapan kok. Jadi, nah sekarang kan itu penyadapan kemarin sempat diminta izin, walaupun MK sekarang memutuskan tidak harus izin. Jadi memang kalau dilihat minimal ada 9 kali usaha untuk melakukan revisi undang-undang. Dan itu berjalan dari tahun 2009 gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi satu tahapan-tahapan yang sistematis yang akhirnya ya berbuah pada tahun 2019 kemarin. Dan saya selalu mengatakan KPK bukan malaikat, tentu saja ada kelemahan, tapi kalau kewenangannya diberikan cukup, kemudian sistem kontrolnya baik, kemudian terus dikawal oleh masyarakat, rasanya mereka masih bisa perform. Walaupun memang tadi dari waktu ke waktu
kualitas dari leadership-nya makin menurun. Itu Mas Budi. Oke, Pak. Maaf kalau terlalu serius. Ini gara-gara Budi juga kita serius. Gua bisa masuk nggak, Bud? Masuk dong Miftah Sabri. Ya, Mas Dirman, kenapa harus minta izin Budi lu? karena ini kan kita udah sepakat, yang didulukan selangkah, yang ditinggalkan selantingnya Mas Didit, ya kan? Orang Minang memang begitu tuh. Walaupun pada awalnya ya cuma butuh yang ganteng satu ya. Iya. Pada awalnya. Nah, pertama begini, saya mau nanya sama Mas Dirman karena saya pikir Mas Dirman adalah orang yang tepat gitu, karena Mas Dirman itu mungkin ini juga yang menyatukan kita ya, bahwa beliau ini kan orang idealis gitu. Tapi orang idealis yang, nah ini menarik nih, tidak semerta-merta, tidak hanya di di kaki langit gitu ya. Dia turun ke bawah dan kenyataannya ya dia membentur tembok, jadi menteri ngelawan mafia terpental dalam proses politik. Bukan ya mungkin kita udah tahu semua fakta atau asumsinya Bung Miftah? Fakta, Bos. Kan itu memang benar kan? Maksudnya yang kedua, beliau terjun politik misalnya ya. Tapi menarik, saya pengalaman bareng sama Mas Dirman gitu ya, masuk ke politik, bertarung di gubernur. Tapi kenyataannya begitu Mas Dirman tarung di DPR, suara Mas Dirman sendiri itu ketika di gubernur jauh lebih besar ketika daripada suara di DPR. Nah, kenyataannya di balik itu lagi ternyata kan ada cara yang berbeda dan Mas Dirman melihat realitas masyarakat kita. Ada politik di situ. Dan proses politik inilah yang mengantarkan orang membuat menjadi decision makers gitu. Nah, decision makers tadi itu udah Mas Dirman sebut lagi, itu bagus tadi ya kan, bahwa mereka tuh yang membuat undang-undang, yang kadang undang-undang yang mereka ciptakan pada akhirnya lahir lembaga produk ideal bernama KPK. Nah, saya mengibaratkan gini Mas Dirman, KPK itu kayak ini, kayak hasil eksperimen profesor idealis di lab gitu. Tapi mengalami mutasi genetik, profesornya dimakan sama KPK. Jadi dia tuh udah nggak bisa dikendalikan lagi bagi yang membuatnya. Nah, tapi menarik lagi yang Mas Dirman sampaikan. Nah, ini saya mencoba berpikir agak tenang juga dan coba berpikir lebih deep gitu ya. Sebenarnya itu diawali nggak hanya dari data yang Mas Dirman sampaikan. Waktu itu Pak JK kalau saya nggak salah pernah ngomong di sebuah pidato gitu ya. Beliau mengungkapkan statistik, saya lupa angkanya, tapi waktu itu beliau mengatakan bupati, wali kota, dan gubernur waktu itu. Ya, more than berapa persen gitu, tapi signifikan in numbers. Dan tadi saya tercenung lagi tuh, saya baru dapat lagi dari Mas Dirman tadi angka lembaga negara. Nah, sehingga ini mengantarkan saya pada sebuah pikiran. Kalau begitu bukan KPK-nya yang salah gitu, dan bukan ya kalau sudah masyarakat gitu ya, more than berapa persen gitu, nggak tahu, aku lupa angkanya gitu, tapi ratusan daripada 400 berapa wali kota, gubernur waktu itu, bupati tersangka korupsi KPK gitu ya, dan kepala negara. Berarti kan kalau kayak gitu kita mengatakan bahwa ini ada masalah yang beyond gitu loh Mas. Jadi mau diapain sehebat apapun KPK, masalahnya itu bukan di KPK-nya atau di undang-undangnya gitu. Ini masalah apa gitu? Apa memang sudah sebegitu parahnya politik kita sehingga yang di politik itu bukan lagi orang-orang idealis seperti yang kita coba masuk ke dalamnya gitu. Atau sebenarnya ya mau dibuat sehebat apapun, ya gila Mas, itu berarti yang salah itu bukan lagi baik KPK atau di luarnya. Itu gimana Mas melihat fenomena itu? Seperti itu parahnya kah? Sehingga artinya more than half kan itu berarti lembaga tinggi negara yang Mas sebut tadi kan? Ya. Dan gimana itu Mas menanggapi fenomena itu? Ya, sebelum ke Pak Dirman nih, Om Hensat nih pertanyaannya serius nggak nih Pak Mansab ini? Itu serius banget, Rik. Itu harus dijawab ya, karena ya gimana Bos? Nah, kalau menurut gue pertanyaan itu bukan cuma serius, tapi penuh dengan keprihatinan. Nah, kalau hal-hal yang ada kaitannya dengan keprihatinan, kemanusiaan ini Pak SS lebih pas lah, Pak Dirman lebih pas untuk jawab. Sebagai tokoh kemanusiaan ya. Lu nggak style dulu tuh itu videonya itu atau nanti aja. Dijawab dulu, habis dijawab kita. Dokter momentum memang beda ya. Dokter momentum. Saya boleh jawab ya, Mas. Pertanyaan tajam sekali dan saya juga belum tahu bisa menjawab dengan baik atau tidak. Jadi
saya lagi cari angkanya nih, sebentar lagi saya sampaikan. Betul sekali bahwa begitu merata puluhan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD sekarang. Totalnya kalau nggak salah 400-an lebih lah kira-kira gitu. Dan itu adalah pengambil keputusan penting semuanya gitu. Jadi gini, dulu tahun-tahun 98 setelah reformasi itu muncul ide atau istilah namanya the island of integrity. Ya. Jadi konsep kalau keadaan saat negara itu begitu repot, begitu rusak gitu, bikinlah satu pulau di mana terjaga betul integritasnya. Persis seperti yang Mas Miftah katakan tadi, bahwa ini hasil eksperimen orang-orang yang berpikir idealis, kemudian jadilah KPK. Tapi bukan tidak ada contekannya ada. Kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Hong Kong, kita pergi ke berbagai negara gitu, ke Australia segala macam. Teman-teman lah belajar gitu. Dan yang tidak kita lakukan adalah tidak seperti tempat benchmarknya di Hong Kong. Di Hong Kong itu begitu KPK-nya berdiri, yang diselesaikan pertama kali itu aparat penegak hukum. Polisi gitu ya, polisi. Setelah polisi luar biasa, pertarungannya luar biasa gitu, lebih seru daripada cicak buaya lah. Ada kantor KPK diledakkan lah, saling adu senjata segala macam gitu. Nah, dengan selesainya penegak hukum, maka ibaratnya hulu nih, maka hilirnya tuh lebih baik. Nah, kita kelihatannya itu terlanjur random. Jadi karena awal-awal kan cari the big fish gitu ya, ambil, kemudian pada periode berikutnya juga ingin dong ada prestasi, tapi tidak pernah ada strategi kalau boleh refleksi, otokritik ya. Otokritik ya, mestinya hulunya dulu diberesin tuh. Saya pernah bilang berkali-kali pada teman-teman, kenapa nggak fokus pada polisi, hakim, jaksa gitu ya? Ya. Karena kan semua urusan nyampainya ke situ gitu. Kalau ujung-ujungnya sana juga. Kemudian DPR lah, karena DPR adalah pembuat hukum gitu. Jangan ke biaya kemana-mana. Nah ini karena excited, kemudian semuanya digempur, akhirnya kira-kira itu medan juangnya begitu luas. Akhirnya kalau ngomong fight back-nya juga datangnya dari tempat yang sangat luas itu. Nah kemudian jadilah begini. Nah pada waktu yang bersamaan, ini yang mungkin menyentuh yang dikatakan Mas Miftah tadi. Pada waktu yang bersamaan, demokrasi kita luar biasa progresifnya. Ya demokratisasi, ya desentralisasi gitu. Sehingga power dibagi ke daerah begitu luas. Dalam keadaan kita belum cukup baik governance-nya gitu. Nah ketika itu terjadi sudah. Jadilah begini yang Anda ceritakan tadi. Jadi memang ini sesuatu yang sangat berat sebetulnya. Terus kalau dikatakan apakah ada jalan keluar? Ada jalan keluar sebetulnya gitu. Kalau saya bilang sih jalan keluarnya mudah. Apakah Republik Indonesia yang jumlahnya 270 juta ini tidak punya 50 orang terbaik yang bersih, yang komit, yang punya kompetensi gitu? Ada pasti itu. Jadi kalau saja itu kabinet yang presidensial itu diisi orang 50 orang, saya sebutnya 50 lah, karena 34 plus macam-macam. 50 yang terbaik deh. Yang bersih, yang teruji, yang tidak gampang kagetan, ojo gumunan istilahnya Pak Harto itu, ojo kagetan gitu. Juga punya kompetensi gitu. Apakah partai tidak boleh? Boleh dari partai, tapi dikasih kriteria. Bukan asal disodorin partai diambil gitu. Nah ketika isi ruang kabinet itu diisi 50 orang terbaik se-Indonesia, diyakini bahwa orang-orang itu betul-betul bisa punya komitmen. Bayangkan kalau mereka pulang ke departemennya atau kementeriannya, pasti memilih 10 dirjen terbaik itu. 10 dirjen terbaik akan memilih 10 direktur terbaik. Jadi 50 kali 10 kali 10 lagi 5.000 orang ketemu. Dan Anda bayangkan kalau satu periode tuh pemerintah diisi orang-orang yang seperti ini. Bupati, wali kota, gubernur mungkin akan mikir tuh. Kapolri akan mikir gitu. Jadi ini soal leadership, soal kultur yang kemudian memerlukan menurut saya sofistikasi yang luar biasa. Jadi tidak bisa memang dengan sederhana. Ini saya sudah dapat angkanya nih. Anggota DPR 274, kepala lembaga kementerian 28, duta besar 4, komisioner 7, gubernur 21, bupati, wali kota, wakil bupati 122.
Pejabat eselon 1, 2, 3, 230. Hakim 22. Jaksa 11. Polisi 2. Pengacara 12. Yang lainnya swasta. Jadi ini orang-orang yang betul-betul punya power dan memang sekarang boleh dibilang fighting back untuk mengerdilkan. Nah, ini sebetulnya sukses mereka, sukses para koruptor ya. Yang menurut saya sih nggak bisa ditutupi lah sudah. Bagaimana mungkin 9 kali usaha terus-menerus memeradali KPK dan pada periode inilah mereka sukses. Begitu Mas Mita. Nah, ini menarik. Aku dalamin lagi ya, Dit. Tapi kan menarik, Mas. Jangan-jangan pertanyaan Mas tadi sama kayak pertanyaan kita jangan-jangan memang nggak bisa, Mas. Karena kita nyari 11 orang main bola juga nggak bisa. Kenapa? Tadi mau ngaitkan gini, Mas. Mungkin biar enak. Karena kan kita ngalamin, Mas, ke politik, Mas. Yeah. Kita ini orang idealis, terjun ke politik. Kita terbentur memang, kos politik tinggi. Dan sebagian mengatakan bahwa dari angka-angka yang dahsyat tadi ya, itu kan rata-rata more than half, Mas. Anggota DPR 274 ya, main-main statistik dikit. 575 setengahnya. Kementerian itu 28, menteri cuma 34. Gila itu seluruhnya. Nah, pertanyaannya kan gini, Mas. Jangan-jangan mereka bukan karena mereka greedy, enggak, ya terpaksa sistem aja membiayai politik yang mahal. Nah, karena Mas sudah pernah terjun di politik dan kita sama-sama menyadari kos politik kita mahal. Nah, ini bagaimana solusinya? Karena gini, Mas, saya kan kebetulan lagi di Amerika sekarang. Kebetulan waktu kes-kes ini terjadi, saya bergaul di sini, memang agak malu, Mas. Karena kan keluar di media, Mas, sehingga dia mikir, gila ya sebegitu korupnya negara Anda gitu. Padahal kalau kita lihat, ya di sini juga parah juga politiknya, ya tapi kan caranya tidak seperti itu gitu. Artinya tuh begitu noisy sehingga kita jadi nggak sempat lagi gitu melihat apa melakukan pembangunan politik gitu. Nah ini gimana? Pertanyaan saya gini, Mas. Mas pernah jadi satu di antara 34 gitu. Jadi menteri. Basah, Mas, menteri SDM. Mas idealis, Mas terpental. Itu maksud saya. Jadi menurut saya, Mas lebih serius, Mas maju di gubernur. Bukan terlepas menangnya tipis loh menurut gue ya. Tapi yang lebih menarik lagi, waktu di DPR suara yang Mas dapat kalah daripada suara Mas di gubernur. Tapi saya tahu penyebabnya, bukan karena Mas gak keren, tapi kan berhadapan dengan politik yang tadi gitu. Yang saya nggak mau nyalahin masyarakat. Faktanya masyarakat memilih, Mas, orang-orang yang memang bisa menyediakan logistik untuk mereka. For some point bahkan mungkin Burhan udah tulis disertasinya, pemilihnya bisa dibayar kok. Nah, begitu artinya yang nggak mungkin, Mas, sampai kiamat kita berdiskusi ini nggak akan selesai gitu. Artinya apa? Pangkalnya memang udah keropos. Masyarakatnya sebagai pemilih ya, yang berdaulat tadi, bukan lagi small fraction yang bisa dibayar, memang bisa dihitung gitu loh. Ya udah, yang pemilih idealis berapa, pemimpin idealis berapa, nggak bisa, numbernya nggak signifikan. Nah, mungkin ini maksud saya, Mas, ini bisa jadi jalan keluar diskusi kita. Jadi nggak hanya Mas yang paling menurut saya paling otoritatif untuk bisa menjawab ini, karena udah pengalaman langsung gitu. Ya, sebelum kita ke Pak Dirman, Pak Mansad. Tunggu, Ri. Ya, lanjut ke Mensad dulu ya. Saya nanya ke Bang Miftah tadi sempat berapi-api pakai otot ya. Tapi ada satu tadi yang saya mau dengar jawaban dari Bang Miftah. Pada saat Anda ditanya sebegitu korupnya negara Anda, lu jawab apa, Bro? Ya pusing gua, Pak. Ya pusing gua jawabnya. Ya, gimana fakta, Pak? Tapi kan kita nggak bisa menjelaskan, Pak. Kalau lu orang luar, Pak. Dan ini Pak JK lagi nih menarik nih. Kan Pak Dirman sebagian mengatakan bahwa Pak dia pernah juga pidato tuh. Di mana gue dengar ngasih data juga Pak JK tuh jangan-jangan. Iya, bahwa apa? Bukan. Bahwa gini, Pak, dia ditanya katanya, apa di Singapura apa di mana gitu. Karena nangkap menteri itu nggak main-main, Pak. Iya, betul. Maksud gue dan gue juga ngalamin kan, bukan gue nggak mau munafik, sekarang gue ngalamin. Bagaimana misalnya kementerian tempat pernah bekerja gue, ya kan? Gue merasa ya situasinya kan di situ, Pak. Apakah ini karena greedy, tamak, atau mungkin karena perlu uang untuk membiayai politik, atau iya seperti apa? Bos, gue nggak percaya, Pak. 274 ini orang tamak semua, Pak. Bupati, wali kota, gubernur ini. Nah, lu tadi Didit, Mas. Didit ini deket, Mas, sama Prof. Nurdin Abdullah. Itu nelongso, Pak, sendiri-sendiri. Nggak apakah beliau greedy? Kita kenal kok beliau nggak tamak. Tapi faktanya membiayai politik ini gitu loh. Dan Mas Dirman yang bisa jawab.
Karena beliau tuh nggak teori doang, Pak. Udah pernah terjun ke politik, pernah jadi Menteri SDM. Dan maksud gua, nah gitu gimana gitu loh, Mas? Panjang jawabannya ke Bule itu. Gua penasaran sama bahasa Inggrisnya apa itu tuh. Bos, sama lagi bos. Om Hensat, ini kita boleh buka-bukaan gitu. Ya, Om Hensat bisa apa? Konsultan politik. Sama juga Pak, konsultan politik dibayar oleh politisi, nggak nanya apa duit dari mana. Nah, ada dua aliran lagi Pak. Sebentar bos, ada dua aliran nih Pak. Ada yang bilang gua profesional, nggak peduli gua dia duit dari mana. Ini kan kerja gua profesional. Tapi ada yang kedua Pak, dia nggak peduli. Nah ini maksud gua, kalau kita mau bijaksana gitu dong. Nah ini juga yang gua bilang sama teman-teman di KPK, jangan gitu juga Pak.